Halo, apa kabar sahabat Polypack? Ketemu lagi di konten dari Polypack. Tapi kali ini kontennya kita baru. Kita namanya ada Podpack atau Podcast Polypack. Nah, konten kali ini kita akan berbicara kepada beberapa pengusaha-pengusaha yang sudah berkecimpung di bisnis-bisnis gitu. Untuk apa? Untuk kita gali informasi, gali ilmu dan lain-lain lah. Jadi sahabat Polypack bisa banyak belajar di podcast kali ini. Bintang tamu kali ini siapa? Bintang tamu kali ini adalah owner dari salah satu coffee shop yang udah terkenal banget. Mungkin kalian tahu namanya Kopi Selamat Pagi. Oke, ini dia Bung Kenny. Apa kabar Bung? Baik, baik. Dan selamat Bung ya atas dibukanya cabang baru nih. Thank you. Yang ada di Tomang. Thank you. Ini alamatnya di mana nih Bung nih? Jadi teman-teman yang di Jakarta mungkin bisa mampir gitu kan? Oke, alamatnya di Jalan Mandala Utara 1 nomor 1. Jadi kalau mau lebih gampang sih bisa cari di Google Maps, ketik aja Kedai Selamat Pagi. Kedai Selamat Pagi. Nah, buat sahabat Polypack yang ada di sekitaran Jakarta, khususnya Jakarta Barat ya Bung ya. Mampir deh. Ditunggu. Enak banget kopinya, yang belum pernah coba mampir, pasti ketagihan. Thank you. Ya. Karena kita tadi baru kita cobain yang bestsellernya, Kopi Selamat Pagi. Itu enak banget tuh. Tapi kalau misalnya saya jadi kopi selamat siang nggak nih Bung? Selamat siang, nanti kita bikin ya. Ada. Sementara ada kopi sore-sore, itu juga enak. Iya. Oh, nah kopi selamat sore juga enak. Sore-sore. Oh, sore-sore. Sore-sore. Oh, sore-sore. Jadi yang ada selamatnya hanya selamat pagi doang. Iya. Oke, siap. Oke, mungkin ya, jadi kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih. Iya. Sebelumnya kita mau ini nih, Bung, nanya nih. Awal berdirinya Kopi Selamat Pagi ini gimana sih? Kenapa terpikir sampai namanya Kopi Selamat Pagi? Oke, pertama kali Kopi Selamat Pagi berdiri itu actually dari tahun 2019. Oke. Awal kita punya konsep pengen bikin yang to go. Tapi kalau saya lihat waktu itu kan maraknya bisnis coffee shop yang to go. Iya. Cepat saji, Yes. konsepnya ojol itu kan 2000-an. Yes, betul. So, kita nggak bisa gegabah langsung keluarin new brand tanpa punya Plan. kayak bukan nggak cuma plan tapi kayak menu andalan kita segala macam kita nggak punya. Tapi kalau main buka langsung dengan nama misalkan ya dulu kita coba cari namanya Guten to Go karena asalnya kan dari Guten Morgen. Saya rasa akan sangat gegabah buat saya kalau langsung gitu loh tanpa dicari plannya menu-menunya. Akhirnya tercetuslah kita mau bikin something yang with Indonesian language. Karena kan kalau Guten Morgen kan Jerman banget, bule banget. Dan very upscale kopinya. Kita mau bikin yang to go, kenapa nggak kita bikin something yang Indonesia? Akhirnya kita kasih nama Kopi Selamat Pagi. Sebetulnya terjemahannya dia dari Guten Morgen. Guten Morgen Coffee, Kopi Selamat Pagi. Kita translate. Tapi waktu itu masih part of the menu. Nah, PR-nya kita dan tim adalah bagaimana kita bisa buat menu-menu turunan dari si Kopi Selamat Pagi ini sendiri, betul. Makanya proses and istilahnya kayak research and development-nya saya itu it took me and my team sampai setahun kira-kira sampai develop sampai jadi. Lumayan lama. Saya pertama kali ikut pameran Semasa itu tahun 2019 saat ulang tahun Jakarta. Di lapangan Banteng kalau nggak salah di dekat Borobudur. Itu pertama kali saya keluarin Kopi Selamat Pagi as a brand, tapi masih nebeng Guten Morgen. Saya mau tahu dulu responnya customer. Ternyata responnya positif, tapi itu tidak tidak men-stop kita untuk coba lagi lewat pameran-pameran yang lain. Saya semenjak itu ikut lagi Semasa kedua kali dan ikut pameran sama-sama Market by Koken di Museum Maca. Nah, setelah ketiga itu baru saya mulai pede. Baru tercetusnya tahun 2020, tahun kemarin pada bulan Juli persis setahun, lahirlah Kopi Selamat Pagi sebagai stand alone coffee to go yang kita pertama buka di Kumulo, BSD. Kalau yang belum mampir, monggo mampir di dalam The Breeze area. Tuh, yang BSD, mampir deh. Iya. Harus mampir ya. Selain tadi kendala yang tadi, ada kendala lain nggak, Bung? Pas sangat banyak. Kalau kendala sih kita ngomong dari human resources satu, dari ketersediaan bahan baku nomor 2, ketiga tempat. Itu udah macam-macam tuh karena kita nggak bisa pungkiri karena terlalu banyak coffee to go yang berlahiran, bermunculan. Tempat-tempat yang di-tag
makin lama makin dikit. Iya betul. Jadi ya saya mesti banyak bersabar dan banyak berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin punya cabang-cabang dan tempat-tempat nganggur yang kita bisa sewa gitu loh. Itu butuh waktu lah. Iya. Pastinya. Betul. Terus pertanyaan berikutnya, kenapa buka brand barunya kopi juga? Maksudnya kan tadi kan Kak Bung Kenny bilang udah banyak nih kopi to go juga nih. Iya. Kenapa nggak coba kuliner lain gitu atau gimana gitu? Good question. Oke. Kenapa harus kopi lagi? Karena gini, saya ini kan memang pecinta berat kopi. Dari zaman dulu saya kalau traveling kemana-mana selalu kopi is number one. Oke. Saya kalau pagi, kalau traveling kemana pun saya pergi, kalau kopi nggak dapet tuh saya bisa cranky banget seharian gitu loh. Dan saya tuh orangnya sangat persisten kalau saya mau apa. Nah, buat saya udah coba berbagai macam coffee to go. Nah, banyak yang enak, tapi buat saya gini, waktu kita buka Gutenberg kita flashback, zaman kita buka Gutenberg sebetulnya sudah banyak juga yang buka coffee shop. Yes. Dengan kita mengeluarkan varian beans baru, house blend baru di antara semua para pemain kopi, yang tadinya orang bilang, wah lu sih nekat kan buka tengah-tengah begitu marak banyaknya pemain coffee shop, lu masih nekat buka. But I show to the world and ke semua orang kalau I survive. Yes. Sampai detik ini. Dan kenapa nggak saya coba bikin di Coffee to Go juga dengan memberikan warna di coffee beans yang berbeda, house blend yang saya racik berbeda, konsep tematik yang berbeda, dan bisnis unit yang berbeda, gitu loh. Kenapa saya nggak bikin seperti itu? Karena saya lihat belum pernah ada yang bikin dengan yang ada di kepala saya ini loh waktu itu ya. Coba satu, turn out to be very good. Nah, kita langsung begitu jalan 3 bulan, saya bilang we got a master plan the second one. Harus, karena kalau nggak gini orang keburu lihat mungkin bikin kayak kita kecolongan start nomor 2. Kita mesti buru-buru bikin nomor 2 saya bilang. Makanya after 6 months berjalan, Januari final renovasi di Tomang, langsung Februari saya paksa buka untuk trial. Baru Maret ini kita soft opening. Oke. Berarti cukup memang panjang itunya ya? Sangat panjang. Orang bilang segampang itu bikin coffee shop, tell me about it. Saya bilang banyak yang coba untuk ini. Saya nggak bisa pungkiri ya, kita buka yang niru juga banyak. Betul. Cuma saya bilang everything it has to be in here. Iya, betul. Sama di sini. Kalau orang sama mentalnya yang ngopi, everyone can copy. Iya, betul. There's nothing original di dunia ini, tapi mengemas dalam sesuatu yang berbeda, terinspirasi dan mengemas dalam sesuatu yang berbeda itu susah. Iya, betul. Nggak semua orang bisa. Makanya we have that strength. Kenapa nggak kita gunakan itu? Orang ngopi bisa, tapi untuk dapetin karakter ciri khasnya belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Nggak akan sesuatu yang pioneer tidak akan pernah bisa ditiru. Trust me. Betul. Saya selalu percaya itu dan saya tapi ini juga bisa survive ya during this pandemic. Saya percaya ya campur tangan Tuhan yang Maha Esa dan Tuhan itu sangat inilah. Iya. Penting ya. Pengaruh ya. Aduh, pengaruh banget. Kalau nggak kita udah ambruk beneran. Oke. Yes. Satu lagi nih Kak. Apa yang bikin beda kopi Selamat Pagi ini dengan kopi shop lainnya? Yang paling identik perbedaan? Wah, kalau saya bilang beda sih, saya nggak akan bilang beda ya. Karena gini, sangat begini nanti konotasinya orang akan beda jadi. Iya, betul. What I can share is warnanya aja yang kita punya masing-masing coffee shop ini begini. Yang membedakan kita dengan coffee shop lain adalah kemasan bisnisnya. Warna bisnisnya, warna konsepnya. Saya nggak bilang kopi lain itu enak-enak, nggak. Semua kopi enak. Betul. Ya, tergantung mereka punya karakter. Satu lebih suka karakter pahit, satu lebih suka karakter asam. Nggak ada yang salah. Karena memang kopi kita ya asam kok nggak pahit. Arabica sama Robusta gitu loh. Jadi saya nggak akan mau coba untuk comparing saya dengan yang lain. Tapi saya ada di sini, prinsip saya buka bisnis itu, I wanna make options. Jadi I don't wanna make any competition karena serah mereka di sana kalau wanna make competition with me it's okay. Tapi buat saya mau kita sama-sama make option. Jadi kalau kamu nggak suka ke sana ya kamu bisa ke sini. Kamu nggak suka di sini kamu bisa ke sana. Jadi no hard feeling. Jadi nggak ada saling gesek bentuk-bentuk nggak ada. Jadi istilahnya pilihan daripada memberikan pilihan. Iya dong harus. Amin kalau ujung-ujungnya cuman
competition terus capek gitu loh. There's so many positive things yang kita bisa gali from coffee, a single coffee beans bisa kemana-mana. It's such a waste of time buat saya kalau hanya mikirnya cuma wanna compete this guy. Apa sih bikin lu beda? Gue coba serang apa yang lu punya beda. Gue coba bikin fill in apa yang lu punya beda. Buat saya nggak bakal ada habisnya. Semua masih beda. I mean, how can you create to something positif dari perbedaan itu yang penting. Oh, iya. Wow, jarang ya ada jawaban seperti ini sih. Biasanya kalau kita tanya bedanya apa sih dengan ini, semua sama. Maksudnya kopi ya sama-sama enak lah. Ya, kecuali kalau you bikin green bisa langsung diolah ya langsung digigit ya emang nggak enak. Tapi mana roasted semua pasti semua enak. Semuanya betul. Oke, terus saat ini untuk Kopi Saat Pagi ini udah ada berapa cabang, Pak? Sementara sih baru dua. Kita paling itu open the third one, tapi masih dalam tahap negosiasi tempat. Kemungkinan besar bakal di BSD lagi. Oh, oke. Tapi tempatnya saya masih akan diskusi lagi. Terakhir sih udah almost final ya, cuma masih belum tahu nih. Nanti tinggal tunggu waktu aja. Kalau nggak mundur mungkin setelah Lebaran lah kita buka ketiga. Setelah Lebaran buka lagi. Setelah Lebaran buka ketiga. Kalau nggak mundur ya. Wow. Berarti persiapan aja BSD akan ada dua tempat. Yeah, kalau planning dalam setahun ini udah ada planning belum, Kak? Mau buka berapa lagi dalam tahun ini? Of course kalau planning saya ada. Saya sih targetnya setiap 3 sampai 14 kali mesti ada satu. Cuma kan ini kan baru planning. Iya. Kadang-kadang sampai kita planningin the real thing-nya nggak tercapai gitu loh. Sometimes saya go with the flow aja. Saya sih go with the flow aja. Kak, mau tanya deh, kalau Kopi Selamat Pagi ini bentuk udah bisa di franchise belum? Atau misalnya sudah banget. Kalau mau bisa langsung kontak ke saya atau ke DM di Instagram kita. Instagramnya apa, Kak? @kopi-selamat-pagi. @kopi-selamat-pagi. Ya, udah bisa kalau mau franchise atau @kedai-selamat-pagi. Oh, @kedai-selamat-pagi. Jadi saya bisa kirimkan proposalnya untuk tahu kira-kira seperti apa sih bentuk kemitraan yang didapatkan dengan kita. Oh, oke. Nah, buat teman-teman yang ada rencana mau buka coffee shop atau apa, ini Kopi Selamat Pagi ini recommended banget deh kalau kalian mau buka bisnis di coffee shop itu. Thank you. Jadi jangan lupa DM ke Instagram kita aja ya. Atau @kedai-selamat-pagi ya, Kak ya? Kedai-selamat-pagi. Kedai-selamat-pagi. Ya. Langsung DM aja, nanti langsung dibalas sama adminnya, langsung diberikan proposal tadi, Kak ya? Iya, bisa. Oke. Selain bisnis coffee shop nih, Bung Kenny, bisnisnya apa lagi nih, Bung? Kedai. Kedai is a new baby for me. Masih baru berarti? Baru banget, kedai baru nomor 1. Kedai is a concept of Indonesian soul food. Jadi dari makanan Jawa Timur yang kita kemas dalam ya kalau bisa dibilang warung hipster lah. Kalau ke lantai 2 kan kita punya open kitchen. Kenapa saya bikin open kitchen? Because I want everybody to see that our kitchen is really clean. Oh, oke. And kita sangat menjunjung tinggi nilai kebersihan. Tengah-tengah COVID ya. Supaya orang juga makan, pesan tuh kayak, oh ya, it's safe for us to eat at home. Oh, gitu. Okay. Berarti kalau yang di BSD itu belum ada untuk kedai? Belum. Kita baru pertama. Untuk cabang kedua mungkin not in a short time, karena saya lagi benahin dulu semuanya lah, financialnya, flow-nya, the human resources, karena ini hal baru banget buat saya. Kalau Guten kan, ya small kitchen and coffee shop, cafe kan bentuknya. Kalau ini kan bener-bener pure makanan. Iya, makanan. Yang bersinggungan dengan kitchen segede gitu loh. Jadi masih banyak yang perlu dibenahin lah. Berarti memang menunya nggak lokal? Semua lokal. Jadi kedai Selamat Pagi itu nggak ada yang kayak tiba-tiba nanya spaghetti lah, steak, nggak ada. No, it's all Indonesian food and mostly se-Jawa Timur. Kalau mau nyari ya something kayak Asian and Western fusion, silakan mampir ke Guten Morgen. Kita banyak ada chashu donburi, ada German sausage, ada spaghetti tuna pasta. We have everything there. Our chef juga totally different di sini sama di sana. Gitu. Oke, terus masa pandemi ini ada dampak gak, Kak? Sangat. Bisnis kopi. Guten Morgen especially the first saya bilang the first wave of the pandemic, it hit us quite a lot. Sampai saya harus kehilangan almost 60% of my revenue. Tapi the first 4 months lah. Tapi prinsip saya dengan tim adalah saya tidak pernah mau cut off atau lay off my employee. Karena some of them tuh udah ikut saya tuh udah sekian tahun dari pertama kali buka Guten. Jadi I care about them a lot.
Jadi saya sama tim, saya sampai oke lah, kapan kita bisa bantu, kita bantu, even though harus keluarin dari our own pocket gitu loh, untuk bantu mereka pay salary. Itu prinsip saya. Karena mereka kan our frontliner ya. Iya, benar. Kalau mereka nggak di take care of, siapa yang bakal urusin Guten? Nggak ada. Benar. Jadi for me, they are our first line. Garda terdepan ya? Terdepan banget. Jadi mereka harus di take care of gitu loh, nggak bisa nggak. Nah, gitu. Jarang ya kayaknya. Biasanya kalau udah kena pandemi, yaudah kita kurangin dulu deh sementara. Ya, saya punya prinsip enggak. Sama 3-4 bulan saya terus nombokin. Untungnya waktu kita pertama buka KSP yang di Tangerang itu I think it's a blessing in the middle of the pandemic ya, karena saya nggak pernah nyangka tuh di KSP pertama tuh gila banget responnya. Yang saya pikir paling yang penting bisa nutup modal nggak apa-apa deh. Kalau udah sewa, kalau kita nggak buka kan tetap berjalan tuh kasnya kan. Jadi waktu kita paksa buka, saya pikir udahlah kita mesti buka deh, yang penting modal ketutup deh untuk di sono gitu kan. Ternatubi malah itu jadi angin segar buat kita di Guten. Ya kita malah bagus ya berarti. Bagus banget dan beyond my expectation. Kita kalau di KSP to be honest 3,5 bulan kita udah balik modal. 3,5 bulan balik modal udah. Wow. Iya. Mau. 3.5 months. Dari out of 3 years kontrak kita di sana udah 3,5 bulan kita udah balik modal. Jadi ya makanya saya bilang ya nggak ada yang bisa di proud of. It's a blessing aja buat saya. Tuhan yang masih bantu aja, masih sayang sama kita lah. Kita tahu banyak needs untuk bantu anak-anak kan, so ya itu dia. Subsidi silang aja. Betul. Nah ini nih satu yang ini. Di saat banyak bisnis lain itu pada gulung tikar, ngurangin karyawan, ini Kopi Selamat Pagi malah buka cabang baru. Ya, kira-kira rahasianya apa Kak? Maksudnya mungkin bisa share ke teman-teman supaya tetap survive gitu di saat pandemi seperti ini. Wah, this is a very good question ya. Tricky but good question. Saran saya jangan pernah give up. Pandemi itu begini, the first wave memang benar hit us. Almost stress out, tapi saya percaya gini, waktu kita nggak give up, we turn the negativity into something positive. Then the pandemic is actually taught us to be more creative than before. Benar, betul. Kita di-push dari yang mungkin cuma baru diperas segini, diperas lagi, di-twist lagi even more. So you can really, gue mesti gimana ya? Bagi orang yang mungkin yang stuck gitu, mungkin lagi langsung kayak ke lock gitu. Ya kalau saya sih untungnya punya teman-teman, penting punya teman-teman surrounding kita tuh yang sangat supportive ya, terutama di bidang bisnis, di bidang creativity. Jadi when the pandemic hit, saya lean on of course ke Tuhan dan ke mereka. Waktu mereka tuh duduk bareng, yang mereka bantu kayak gini, ayo kita mesti mikir apa. Nah itu kreatif tuh dipaksa keluar. Akhirnya ya sampai sekarang sih thank God-nya jalan ya. Yang penting jangan pernah give up. Jangan pernah stop gitu loh. Berarti salah satunya adalah kita punya circle yang positif ya? Harus. Karena for me, just show me your friends selama ini ngomong sama siapa. And I will show you your future. As simple as that. Kita bergaul nih ya. Saya nih misalkan orangnya nggak lataan nih. Bergaul sama 10 orang ya surrounding, lataan every single day. Lataan loh. Iya pasti benar. Makanya saya bilang, show me your 10 circles of your friends and I will show you your future. As simple as that. Gitu. Kalau seandainya di circle itu ada satu toksik, apa perlu temenin atau di sini? Oh, tell me about it. I found in my life there's so many toxic people. I'm telling you, there's so many people in this world. They are good in being friends. They are good in being business partners. Oke. Pegang rata-rata teman kayak gini. You will never find it in anywhere else in the world. There's one group of people, they are good in business partner, but they are not good in being friends, atau sebaliknya. Ini ya bisa lah, have fun, business, and say bye-bye udah. Tapi there's some people yang udah not good in being business partner or even friend, cut off. Wow. Nggak, saya kesana kayak ini ya, but I cut off everything, kayak gitu. Bosnya gini, lo kehilangan 2, 3, 4 orang, 5 orang pun nggak bikin kamu rugi kok. Iya, betul. Do they make you profitable? Enggak kan? Iya, betul. Pusing saya. Iya, betul. Karena surrounding mereka cuman negatif, ngomongin orang. I don't have time to talk about those things. I'm so sorry. Ya, berarti di saat seperti ini banyakilah circle yang positif gitu ya. Harus lean on ke area itu. Toksik gitu ya, negatif. Dan banyak
ke atas lah ya. Kalau bahasa itu gini tuh vertical sama horizontal tuh harus penting banget. You lean on God and you lean on your friends yang memang positive friends who support you in a way. Waktu kamu kena hit, when you fall down, they can like, yuk, get back up again. Oke. Bung Kenny, ini ada satu pertanyaan mungkin agak ini ya, maksudnya gitu. Yes. Konsep paling kecil berapa Kak yang didapat dari kopi setiap pagi? Kalau boleh tahu nih, kalau nggak juga nggak apa-apa. Oke. Sensitif tapi asik juga nih ya. Ya buat gambaran, saya nggak akan buka jeroan sampai detail, but sebagai gambaran kasar, our least revenue di Kopi Salma Pagi Kumulo cabang BSD 100-an juta lebih dikit lah. Lebih dikit. Untuk size 3x3 ya. Paling dikit at least segitu. Wow, luar biasa sahabat Polypack. Nah, ya makanya kita kan beli banyak dari Polypack kan. Betul. Makanya ordernya nggak dikit kan. Aduh, just kidding. Nah, satu lagi sebagai penutup nih Kak. Yes, please. Kita kan saat ini banyak orang yang mau buka usaha atau jalanin usaha, usaha apapun ya, nggak hanya coffee shop. Gimana caranya mereka tetap supaya selain yang tadi Kak Kenny ngasih edukasi motivasi bahwa punya circle positif, selain itu apalagi yang harus mereka punya untuk mereka bisa maksudnya tetap semangat menjalani bisnis mereka, tetap terus bisa mau survive gitu. Motivasi apa lagi? Jangan lihat sekarang kok saya kerja kok gini-gini aja, kok nggak pernah ada kemajuan. Percaya sama saya, kalau if you have a positive mindset, selalu tambahin prinsip ini. One door opens, that door always leads us to other doors open. Oke. Jadi buat saya my main business, actually bukan F&B. My main business itu adalah land banking. Saya banyak invest tanah di NTT. Yang saya lagi mau kembangin dalam bentuk develop hotel dan resort lah. Di NTT. Ini intermezzo lah. Tapi my second F&B malah jomplang kan, beda banget kan. Tapi buat saya kalau nggak ada itu land banking, nggak ada inilah. Jadi selalu percaya satu pintu kebuka tuh pasti always leads us to other doors open. Tapi yang mana kita kebuka dulu kita nggak tahu. Iya. Kebuka lagi pasti akan ngikut lagi kebuka. Jadi jangan pernah kayak kok gini-gini aja ya jangan gini-gini aja. There must be something. Kenapa lu ditempatin di situ? Pasti ada maksudnya gitu loh. Ya, always kalau namanya usaha tuh 3 lah ya. Harus tidak boleh merugikan orang lain. Harus make everyone happy. Even employee harus. Bagi yang kamu jual produk tuh orang yang terima mesti happy. They gotta love it gitu loh, and happy because of it. Nomor 2, ya ini menyangkut dengan tidak boleh merugikan orang lain ya. Contohnya gini, I sell food. Tiba-tiba gue jualan narkoba, jual minuman keras ya nggak boleh. I mean like those things kan ya merusak orang lain lah ya nggak boleh. 2, harus berdampak ke orang banyak. Jadi saya kan ada project sama saya punya yayasan namanya Rumah Anak Sumba. So I build this foundation untuk support education anak Sumba. Di bidang art semua. Jadi saya mau bangunkan namanya Rumah Anak Sumba itu semua mereka bisa sekolah for free yang berhubungan dengan art. Tapi di sana. Tapi ini lagi dalam tahap masih negotiate pembangunannya lah. Jadi kita punya bisnis akan berafiliasi dengan yayasan. Nah, nomor 2 ya. Dan of course ya bantu teman-teman sekitar dan orang tua lah, kerabat yang membutuhkan. Ketiga ya harus untung. Harus jadi untung. Kalau 3 ini you nggak punya, don't do business. Maybe you're not in a business area, mungkin you should be in a professional area. Misalnya kayak kerja sama orang lain gitu lah. Harus punya 3 ini. Namanya udah nyemplung, nggak boleh cuma semata kaki, cuma sampai dengkul, sampai pinggang. Kalau saya nyemplung. Sampai nggak benar-benar ketemu pintu baja istilahnya. Saya nggak akan mundur. Kalau masih beton mah bisa dibobok. Kalau baja depan belakang bawah ya stop udah. Mungkin mesti banting setir. Betul. Misalnya masih bisa ada celah, even the small crack, just push sampai jadi. Oke, sahabat Polypack tadi itu, wow, gua
baru dengar baru beberapa kalimat tuh baru dapat seperti itu kayak tadi apa perbedaan apa sih kopi shop dengan yang lain ya jawaban dari Bung Kenny tidak menjatuhkan yang lain tapi just option kok. There's no comparison, it's only options. Karena biasanya kan kalau kita tanya itu dia ada ini kita ada ini biasanya seperti itu ya jawabannya. Everyone has their own strength kok. Kita menambah warna aja di tengah-tengah dunia kopi itu aja, santai. Jadi kayak pelengkap. Iya dong. Kayak pelengkap. Ngapain? Easy to find enemy, but usually hard to find friends, you know. Yes, I agree. Benar. Cari musuh mah gampang sekali. Iya. Itu bisa bikin. Ya ngapain ya? Terus yang berikutnya kalau teman-teman lagi di masa pandemi ini atau sedang buka usaha, yang pasti punyalah circle yang positif ya, Bung ya. Circle yang positif, terus jangan pernah menyerah ya, Bung ya. Jangan pernah menyerah. Ever. Jangan pernah menyerah. Ever. Oke. Gua sekali lagi Bung Kenny terima kasih atas waktunya dan sukses untuk bisnisnya dan bukan cabang barunya. Thank you so much. Sobat Polipek wajib mampir. Karena kalau nggak mampir rugi deh. Karena belum nyobain, kita udah nyobain. Udah bisa di order online nggak? Bisa, Grab udah, GoFood masih ongoing. Sabar kalau GoFood ya, kalau Grab udah. Cari aja kedai sama pagi atau kopi sama pagi. Nah, jadi buat sahabat Polipek, ya sekian aja podcast dari kita, bincang-bincang kita dengan Bung Kenny. Jadi kalau ada yang positifnya disaring, kalau mungkin ada yang kurang berkenan ya nama juga pilihan istilahnya apa yang kita mau untuk bisa masuk sahabat Polipek. Jadi gitu aja sahabat Polipek, terima kasih sudah bergabung di podcast kali ini. Peace yo. Sampai jumpa dan sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye.